Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radar Gede TV. Kali ini Radar Gede TV bersama dengan Pak Zuhri. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Kediri. Kita akan ngobrol tentang banyak hal. Karena sudah jaga jarak, kita akan lepas maskernya. Pak Zuhri, kita langsung saja ngobrol tentang ini Pak, yang sekarang juga jadi bahan obrolan netizen itu biasanya yang rame ngobrolin ini tentang kerukunan antar umat beragama. Kayaknya sekarang itu toleransi itu turun Pak. Banyak gampang tersinggung, terus bahkan antar umat Islam misalnya yang berbeda pandangan, pendapat gitu sering gontok-gontokan gitu. Apalagi dengan mereka yang beragama lain begitu. Kalau menurut Pak Zuhri ini, bagaimana sih kita menumbuhkan toleransi atau apa ya istilahnya, saling menghargai, menghormati antar agama ini? Iya, terima kasih Mas Adi. Ini berbagai macam kegiatan-kegiatan apa yang sampaikan. Saya sebagai kepala kantor mendapatkan amanah yang sangat luar biasa untuk mengawal yang namanya moderasi agama dan sebatas untuk menjadikan kerukunan umat beragama yang sudah ada yang namanya forum komunikasi umat beragama. Memang seperti ini. Tapi kita harus bersama-sama karena kita duduk di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang harus kita berikan, betul-betul kita bisa memberikan posisi kita. Kita sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah harus bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Ini satu sisi yang sangat berat. Karena ketika Allah menjadikan khalifatullah fil ardi, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, berarti kita ini ada khalifah, wakil-wakil Allah. Kalau kita sudah memiliki komitmen bersama-sama menjadi khalifah fil ardi, itu harus bisa menjadikan, memakmurkan apa yang telah diberikan oleh Allah. Bumi, laut, apa yang menjadi isinya bumi dan laut ini harus kita jaga. Maka berbeda-beda itu boleh. Maka tadi kan kita bisa memberikan kerukunan umat beragama. Memang di tengah-tengah kita, jangankan dengan lain agama, lain keyakinan, satu keyakinan, satu amaliyah, itu saja kadang-kadang banyak perdebatan, banyak perbedaan. Tapi untuk menyatukan ini pun tidak mudah, tapi harus dengan kesabaran. Watawasaw bil haqqi. Ya, di tengah-tengah lagi ditambahi watawasaw bis sabri. Nah, manakala Mas Adi tidak tahu, kalau mau berkomunikasi dengan saya tahu, saya beri. Tapi jangan terus difrontir. Wah, ini Pak Zuhri ngomong gini. Maka kita, karena apa? Mengartikan segala sesuatu tidak harus menjadi kepastian menurut saya. Tapi itu paling tidak dimungkinkan seperti ini, paling tidak menurut saya. Tapi jangan menurut Pak Zuhri. Tapi mengartikan sebuah ayat tidak harus saklek seperti itu. Gitu. Artinya kita pun harus berpikir bahwa pendapat yang lain pun ada. Gitu. Ada, yaitu maka tafsir dalam Al-Quran banyak, ada tafsir Jalalain, ada tafsir yang lain, tafsir itu semuanya. Nah, tapi jalan menuju semuanya itu menuju kemaslahatan. Maka negara kita sudah terbentuk yang namanya FKUB, yaitu Forum Komunikasi Kerukunan Agama yang diramu dengan persentase keagamaan di wilayah itu. Kalau contoh di wilayah Kediri ada kok notabene besar orang Islam, ya gerak orang Islam harus sekian persen. Nanti Kristen, Hindu, Buddha kita ajak duduk bersama menjadi pengurus itu. Dan alhamdulillah di Kediri kita, baik kabupaten maupun kota Kediri juga sangat kental sekali kerukunan sudah nampak. Maka inilah jangan diartikan orang Islam runtang-runtung dengan orang Kristen, orang Bidu, itu ada apa di balik itu? Kita harus bisa mengamankan dan bisa mengamalkan penghayatan apa yang menjadi keyakinan kita. Boleh. Artinya kita berteman dengan agama lain kan sebenarnya juga nggak masalah. Itu malah harus. Malah harus ya. Malah harus. Gitu. Kanjeng Nabi sendiri tidak pernah memuji orang Kristen kecuali orang itu
memusuhi kan, nggak pernah kan Kanjeng Nabi. Ya, nggak pernah. Kalau makanya tadi kembali kepada sejarah. Kan juga dakwahnya kepada mereka. Dakwahnya pada Islam. mereka. Kalau kita simpati sama, apalagi mungkin Mas Adi partai politik, kan sama. Kalau pengen simpatikan dapat simpatisan, nah kan harus ya dakwah kita pada mengajak semua, kita semua dengan simpati. Nanti duit dengan duit. Mungkin barangkali, tapi itu dengan cara apapun, tapi jangan cara dengan kekerasan, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Maka ini ada program lagi Kampung Kerukunan tuh, saya sudah insya Allah nanti akan kita launching mestinya akan di-launching oleh Pak Menteri yang ada di Segar, mana ini kampungnya, di agak ke barat sini Mas ini. Sudah dapat daerah Kediri ini mungkin sudah di SK-kan, nanti ditunjuk kapan, nanti penyerahannya itu nanti rencana sama Pak Menteri Pak Menteri Agama. Ini satu sisi. Karena apa? Di desa itu terwujud. Di sampingnya ada masjid, ada pura, ada gereja. Nah, itulah yang nampak kerukunnya. Dan tidak ada masalah semestinya. Jangan dipermasalahkan. Karena tidak mungkin, contoh Mas Adi Kristen, saya Islam. Masa sampean arep ning sembahyang ning masjid kan nggak mungkin. Kan mesti sono, di sono dan gereja. Lah, di desa itu nampak semuanya dan walaupun jaraknya tidak jauh. Mungkin contoh-contoh seperti ini yang perlu terus digaungkan bahwa kita bisa hidup rukun kok walaupun berbeda gitu. Makanya ketika kita kembali pada sejarah, Islam datang ke negara Nusantara Indonesia itu tidak ujuk-ujuk terus Islam enggak. Bagaimana sejarah wali Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo dengan membawa gending-gending. Ada proses adaptasi. Proses adaptasinya. Sampai orang-orang dulu memuja-muja di punden-punden. Nah, tapi dirubah dengan sing ndungane sapa walaupun di punden. Dulu ada ndungannya adalah Mbah Mudin. Itu dirubah. Karena apa? Jangan sampai memuja itu ditujukan kepada pohon yang besar itu, tapi semuanya boleh, tempatnya boleh. Malah justru sekarang saya lihat berkat-berkat takir-takir di ke masjid, tapi tidak hanya takirnya, tapi untuk memunajat mendungani malah nggak ada anak, kadang-kadang anak kecil disuruh datang ke masjid. Nah inilah yang harus kita kembalikan kembali, rohnya kerukunan ini kita bawa, semuanya berdoa menuju kebahagiaan fitini wa dunya hatal akhirah. Itu nanti Allah lah yang akan memilahkan. Contoh mungkin sejarah membuktikan ketika Rasulullah SAW Kanjeng Nabi ditinggal meninggal dunia pamannya Abu Thalib. Dia memuwun tuh nangis, pengen dia masuk Islam. Apa yang disampaikan oleh Allah? Mat, Nabi Muhammad, kuwi urusanku, urusanmu adalah wis, gitu. Soal nanti Abu Thalib itu masuk surga atau tidak itu urusannya Gusti Allah. Nah, kalau ketika seperti ini adalah memberikan, kalau kita sampaikan, ya kita tidak ego. Panjenengan ahli sholat, apa mesti sholatmu diterompok Gusti Allah? Belum tentu, Pak. Belum tentu toh. Sampean ahli sedekah belum tentu kan? Kita tidak tahu. Tidak tahu. Maka hal-hal itu yang disembuhkan oleh Allah. Gitu. Kalau toh seandainya itu ganjarannya ditujukan Gusti Allah, wah saya yakin orang berbondong-bondong mencari pahala. Maka pahala apapun dia. Nah, ya ini mungkin yang disembunyikan oleh Allah yang kita tidak tahu. Artinya kita juga itu. Jangan sampai menjadi hakim lah di dunia gitu ketika menghakimi orang. Ya jangan menjustis orang. Ya karena apa? Kita belum tentu tahu. Orang yang kadang-kadang kita kecilkan, tapi itu adalah mungkin orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Pernah zaman Nabiullah Musa alaihissalam, ada mayat dibuang oleh orang-orang kampung. Ternyata itu adalah walinya Allah. Allah menurunkan mukjizatnya. Musa golek ana wong mati dibuang karo wong ana. Ternyata itu karena apa? Adalah wali Allah. Ketika beliau orang-orang orangnya orang pokoknya paling elek, tapi ketika mau ajalnya mendekati menjemput Allah, beliau tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Termasuk zaman perjalanan Nabi siapa itu ada orang pelacur
gitu. Pelacur yang sangat setiap mempunyai anak dibunuh, angger milaturnya. Tapi ketika dia berjalan-jalan di tengah padang pasir, ada seorang anjing kehausan, nah dia punya air minum kecil, diminumkan itu. Nah beliau tidak lama meninggal dunia, akhirnya pelacur itu diampuni, dimasukkan surganya Allah SWT. Jadi kita jangan meremehkan segala hal yang kecil, tapi apa dan apa itu akan menjadikan besar bagi kita dan menunjukkan yang kebahagiaan bagi kita semua. Maka kerukunan umat beragama, ayo kita bangun bersama-sama. Kita hidup pasti membutuhkan orang lain. Betul. Maka kalau ada orang, kita rokok pasti membutuhkan namanya pabrik gudang garam. Pabrik gudang garam miliknya orang selain kita. Pabrik membutuhkan pegawai juga membutuhkan kita. Jadi sama-sama. Jadi kita ambil kecil saja seperti itu. Dalam hidup bermasyarakat, Pak ya. Ya jangan dijustis. Rokok itu milik pabriknya orang Kristen, yang pekerja siapa? Yang kita kan. Nah, kita membutuhkan pekerjaannya itu. Maka kalau kita kembali kepada itu, saya yakin umat akan bersatu, membangun negara kita, membangun desa kita, membangun keluarga kita, insya Allah akan menjadikan kejayaan bagi kita semua. Itu pun kalau semuanya sadar. Tapi menyadarkan orang juga sulit. Tapi proses menuju ke sana harus terus dilakukan, Pak. Maka kita orang yang punya komitmen bersama-sama membawa misi kedamaian harus tetap menyampaikan. Termasuk Mas Adi dan teman-teman melalui media massa, media televisi ini, mudah-mudahan tadi saya sampaikan, ya bincang-bincang kita ini walaupun hanya seperti ini ada manfaat dan manfaatnya kita sekali. Karena apa? Banyak tadi saya sampaikan dari kita mengenal awal, generasi muda itu banyak seperti Ashabul Kahfi. Menggelorakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, banyak orang yang menentang sampai dia diusir oleh orang kampung masuk ke gua. Dia ngantuk tertidur. Tidur itu mungkin dijaga dengan yang namanya siapa? Anjing. Anjingnya Ashabul Kahfi bisa masuk surga. Ini bisa diambil hikmah dari anjing saja bisa masuk surga, apalagi kita sebagai manusia. Nah, ketika Ashabul Kahfi tertidur itu ratusan tahun. Karena apa? Dianggap dia hanya sehari semalam atau mungkin 1 jam 2 jam tidurnya Ashabul Kahfi. Ternyata bekal uang sisa itu dibelanjakan ke negara-negara sudah perubahan tidak laku karena ini dari ratusan tahun. Dialah baru mengerti itu. Nah, maka Ashabul Kahfi yang seperti ini kita harus meniru. Marilah kita menjadi pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi. Jangan menjadi pemuda koyok putrane Nabi Nuh Kan'an. Adalah pemuda yang membela, diajak kebenaran orang tuanya saja tidak mau. Nah, ini contoh-contoh seperti ini kita padukan, kita kemas dan kita ramu untuk menjadikan kerukunan umat beragama, kita berbeda-beda tapi tetap satu karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mungkin ini ya Mas Adi. Sangat banyak yang kita bicarakan ternyata tentang kerukunan dan mungkin sangat penting ya toleransi itu antar umat beragama. Semoga nanti yang menonton ini bisa terus menyaksikan dan bisa mendapatkan manfaat bagi semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu